teman-teman. Nah, kembali lagi nih di episode Anak Bertanya. Di sini Kak Opi. Kakak nggak sendirian nih. Ada 3 teman kita di sini. Coba perkenalin yang dari ujung kiri yang baju biru. Siapa namanya? Shalom teman-teman, nama aku Ben, umur aku 11 tahun, aku kelas 5. Oke, lalu yang baju putih? Shalom teman-teman, nama aku Jos, umurku 7 tahun, aku kelas 1. Oke, lalu yang cewek cantik ini siapa namanya? Halo teman-teman, nama aku Agatha, aku kelas 3, umur aku 8. Oke, nih kakak di sini bertiga. Kita di episode Anak Bertanya, kita akan bertanya-tanya, kita sharing. Nah, buat adik-adik di rumah, dimanapun kalian berada, kalau kalian nih, Kak, gimana ya caranya aku mau bertanya? Bisa banget kalian komentar di channel YouTube. Terus kalian juga bisa nih ke Instagram @elroy_teachers. Kalian bisa DM kakak-kakak di situ, nanti dibales. Dan bisa juga nanti pertanyaan kalian dijawab di sini. Oke nih. Jos, gimana kabarnya? Baik Kak. Oh baik, luar biasa. Kalau Ben? Baik. Baik juga. Kalau Agatha? Sehat Kak. Oh, sehat, baik, puji Tuhan. Kak, aku mau nanya, kan aku sama Koko suka berantem Oh iya, kamu berantem karena apa tuh? karena nggak dibagi hotspot, Wah, terus kenapa emang kalau nggak dikasih hotspot? nggak bisa main game Kak. Wah, suka main game berarti nih ya. Kalau Ben sama Agatha suka main game juga nggak? Iya Kak, Wah, kalau Agatha suka main apa? main game Free Fire. Wah, kalau Ben? Valorant Kak. Oh, itu game online ya? Iya. Oh iya, pakai hotspot berarti. Terus Ben, kalau misalnya suka main pakai hotspot, kamu suka kayak Jos juga nggak suka? Gimana sih aku mau main gak ada wifi-nya? Suka gitu nggak? Iya Kak. Oh, terus gimana lagi Jos? Terus kalau nggak dikasih kenapa? Aku nggak bisa main game. Mm-mm. Terus kamu berantem sama Koko? Iya, Iya, terus kalau berantem nih ya, kamu yang baikan duluan siapa? tergantung papaku yang pisahin. Oh, yang pisahin papanya. Terus kalau misal berantem suka nangis gak nih? Dua-duanya. Oh, dua-duanya juga nangis. Terus Kak, aku mau nanya, kenapa kakak sama adik suka berantem? Kenapa ya kakak adik suka berantem? Karena beda pendapat. Misalnya nih, kakak, aku kan udah beli pakai uang aku. Padahal kan harusnya sharing. Bisa sharing bareng sama Jos, bisa jadi main game bareng. Tapi Josnya, aku mau sendiri. Nah itu juga bisa jadi berantem. Jadi dua-duanya harus saling mengerti. Gitu Jos. Kak, aku mau nanya lagi Kak. Apa tuh? Aku kan bisa menangis. Iya, Kak. terus? Aku kan manusia. Mm-mm. Tuhan Yesus kan juga manusia Kak. Jadi Tuhan Yesus itu bisa menangis gak Kak? Oh, ini pertanyaan yang bagus nih adik-adik. Nah, Tuhan Yesus bisa nangis apa enggak ya? Padahal Tuhan Yesus datang ke dunia juga sebagai manusia. Nah, menangis itu adalah salah satu emosi. Kakak mau nanya, emosi itu ada apa aja sih? Senang, apalagi? Sedih, apalagi? Marah juga. Nah, menangis itu adalah ekspresi dari sedih. Kalau kalian sedih, kalian nangis gak? Nangis ya? Nangis. Iya, kakak juga gitu. Nah, salah satunya juga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, berarti Tuhan juga punya emosi. Tuhan bisa menangis, Tuhan juga bisa bahagia, senang, sedih, sama kayak kita. Karena Tuhan adalah Tuhan Allah yang hidup. Nah, berarti jawaban dari Jos adalah ya, Tuhan Yesus juga bisa menangis. Ada loh ceritanya di Alkitab. Mau tahu nggak ceritanya? Coba kakak minta tolong di Jos bacain di Yohanes 11 ayat 35.
Yohanes 11 ayat 35. Maka menangislah Yesus. Oh, maka menangislah Yesus. Ceritanya tentang apa ya? Ceritanya, jadi waktu itu Yesus dalam perjalanan dia mau ke sahabatnya yaitu Lazarus. Waktu Tuhan Yesus datang, Lazarus sudah meninggal loh selama 4 hari. Wah, selama 4 hari berarti itu nggak mungkin ya. Kalau untuk manusia biasa untuk bisa kembali semula, di sana semua banyak yang menangis. Termasuk waktu Tuhan Yesus datang. Tapi Tuhan Yesus datang bukan menangis karena Lazarus meninggal. Kenapa? Coba kakak minta tolong Jos bacain lagi di Yohanes 11 ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Nah, dari sini ya adik-adik kita tahu bahwa Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Berarti bukan Tuhan Yesus menangis karena kepergian Lazarus, tapi sedih karena banyak orang-orang yang tidak percaya. Tuhan Yesus juga sedih karena gak percaya, karena juga tidak mengikuti ajaran dari Tuhan. Itu Jos. Jadi Tuhan Yesus juga bisa menangis. Nah, kalau gitu kalau kakak mau nanya di adik-adik, kalau mau nggak sih bikin Tuhan Yesus sedih? Enggak, Kak. Enggak ya, kita pasti nggak mau ngelihat Tuhan Yesus menangis. Nah, caranya dengan kita memberikan Tuhan Yesus supaya senang, gimana caranya? Caranya kita memberikan yang terbaik, hidup dengan seturut dengan tuntunan Tuhan, yaitu kita dekat sama Tuhan. Terus kita juga bisa nih ceritakan kepada teman-teman kita untuk cerita tentang kebaikan Tuhan. Itu juga menyenangkan hati Tuhan. Keren ya Tuhan Yesus itu. Iya, sama seperti kita juga bisa menangis. Jadi Tuhan juga merasakan apa yang kita rasakan. Aku mau nanya nih, Kak. Apa tuh? Aku kan suka liburan sama mama papa. Nah, aku liburannya ke kolam berenang, Kak. Wah, berarti kamu suka berenang dong? Iya, Kak. Wah, kalau berenang kamu suka gaya apa nih? Gaya katak, Kak. Wah, kalau kakak sih ya kalau berenang cuma gaya batu doang di pinggiran. Gak bisa kayak gaya katak gitu, gak bisa, kakak cuma diem doang. Hebat kamu. Kamu belajar berenang dari umur berapa? Dari umur 4 tahun, Kak. Wih, keren banget. Kakak mah gak bisa. Nah, kan aku kalau nyelam di kolam berenang itu kan ke dalam. Nah, aku pernah dengar dari kakak-kakak sekolah minggu, Kak. Ya. Tuhan Yesus itu bisa jalan di atas air, Kak. Wah, ini pertanyaan yang bagus ya adik-adik. Jadi pertanyaan dari Agatha. Nih, kakak mau nih. Kalau air itu berarti kan zat cair. Ada nggak di sini yang bisa bisa menggenggam air? Bisa nggak digenggam? Enggak. Gak bisa ya. Jadi kalau kita mau ngambil air berarti kita harus pakai wadah, betul? Betul. Iya, jadi diambil pakai wadah. Nah, gimana caranya Tuhan Yesus bisa jalan di atas air? Ternyata karena Tuhan Yesus itu adalah pembuat mujizat. Pasti sering nih adik-adik dengar cerita tentang mujizat Tuhan Yesus. Udah banyak sekali di Alkitab diceritain. Bener gak? Benar, Iya, Kak. salah satunya adalah berjalan di atas air. Hebat banget ya. Padahal kita manusia kalau misal berenang pasti masuk ke dalam. Tapi Tuhan Yesus enggak. Itu Yesus melakukannya, itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu punya kuasa sebagai Tuhan, juru selamat, dan juga pencipta alam semesta. Itu menunjukkan bahwa dia adalah mujizat secara khusus, menunjukkan bahwa dia itu adalah yang tertinggi atas hukum alam semesta. Wah, keren banget ya. Tuhan Yesus tuh bisa berjalan di atas air, keren banget. Kalian bisa nggak jalan di atas air?
Enggak kak. Enggak ya, cuma Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang punya mujizat, dia bisa melakukan apa saja. Oke, kejawab Agatha? Oke kak. Oke. Kak, aku mau cerita. Apa tuh? Kemarin kan aku nonton berita Oh, tentang iya. pencurian. Wah, pencurian ya adik-adik. Itu tindakan yang baik atau enggak? Enggak kak. Kak, Iya, enggak ya. Contoh nih Agatha. Kakak, barang apa yang Agatha paling sayang? Handphone kak. Handphone. Misalnya kakak ambil. Kalau mencuri itu diem-diem ya, nggak ada yang tahu. Terus kakak ambil nih. Terus kamu nyariin nggak ada. Kamu perasaan apa kamu yang kamu rasakan? Sedih kak. Sedih. Terus apa lagi? Nangis. Oh, nangis, marah ya. Iya. Iya. Nah, itu pasti kesel, nggak suka kalau barangnya diambil. Ya kan, Ben? iya Iya. Kak. Iya. Terus apa lagi, Ben? Kak, aku mau tanya. Apa tuh? Kan Tuhan Yesus mengasihi semua orang, termasuk penjahat itu enggak? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus adik-adik. Nah, Tuhan Yesus mengasihi orang yang baik aja atau yang jahat juga? Ternyata jawabannya adalah Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Yang jahat, yang baik, Tuhan Yesus mengasihi karena Tuhan Yesus mengasihi kita tanpa syarat. Tuhan Yesus gak perlu kayak, aku mengasihi kamu kalau kamu baik. Aku mengasihi kamu kalau kamu kasih perpuluhan. Enggak, Tuhan Yesus mengasihi kita tanpa syarat. Tuhan Yesus ngasih kita dengan cuma-cuma. Bahkan Tuhan Yesus juga mati untuk menebus dosa kita. Betul. Coba kakak minta tolong Ben untuk bacakan di Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Wah, dari ayat itu kita tahu bahwa kita masih berdosa nih, tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Dari yang kita berdosa, bahkan Tuhan sembuhkan kita dari dosa-dosa itu, Tuhan pulihkan. Tuhan Yesus baik banget gak sih? Iya kak. Iya ya, Tuhan Yesus sangat baik. Nah, dia memberikan kita kasih-Nya. Bahkan ketika kita tidak menaati dan mengabaikannya, Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Wah, keren banget pertanyaan hari ini. Kakak simpulkan ya, pertanyaan tadi dari Jos. Tadi pertanyaannya, Tuhan Yesus bisa nangis atau enggak? Jawabannya adalah iya. Tuhan Yesus bisa menangis. Tuhan Yesus merasakan apa yang kita rasakan juga. Bisa menangis, senang, bahagia. Sama seperti kita. Jadi kalau kita lagi sedih, marah, Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus mengerti perasaan yang apa yang kita rasakan. Terus yang kedua tadi pertanyaannya dari Agatha. Agatha, bagaimana Tuhan Yesus bisa jalan di atas air? Wah, itu mujizat yang sangat hebat ya. Gimana caranya Tuhan Yesus bisa naik di atas air? Padahal air kalau kita pegang aja deh, pasti tangan kita bahkan tenggelam ya, bahkan masuk ke dalam air. Tapi Tuhan Yesus bisa naik di atas air, berjalan bahkan. Karena Tuhan Yesus yang membuat mujizat, Tuhan yang berkuasa. Lalu yang ketiga tadi dari Ben, Tuhan Yesus mengasihi manusia. Iya, Tuhan Yesus mengasihi semua manusia, yang baik maupun yang berbuat jahat. Bahkan Tuhan Yesus juga memberikan nyawanya untuk kita. Oke, hari ini kita sudah selesai nih dari episode Anak Bertanya. Nah, ingat ya adik-adik, kalau kalian mau bertanya, kalian bisa chat di komentar YouTube dan bisa di Instagram. Oke, sekarang kita lipat tangannya yuk. Tutup matanya, kita mau berdoa. Tutup matanya. Oke, kita tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami telah belajar Tuhan melalui pertanyaan dari Jos, Agatha, dan juga dari Ben Tuhan. Engkau memberkati kami dari pertanyaan-pertanyaan ini agar iman kami bertumbuh lagi ya Bapa, dan percaya sangat
kepadamu ya Tuhan. Kami mau lebih lagi menyayangimu, kami mau lebih lagi mentaati perintahmu ya Bapa. Dan kami mau membahagiakan, bersuka cita karena Tuhan telah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.